Oleh hari ini khusus Gerahati sampaikan, bayangkan yang indah-indah soal kematian. Saya ada pesan juga nanti, kalau saya meninggal mau pakai baju apa bagus ya. Pernah engkau pikirkan nanti waktu meninggal nanti pakai baju apa? Pikirkan mulai sekarang. Kalau suatu hari saudara dengar saya atau hamba Tuhan yang setia melihat Tuhan Yesus, dikatakan Rip, ada fotonya, ada ayatnya gitu ya. Jangan kau percaya penuh, jangan kau percaya penuh. Kenapa? Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus jawaban hidupku. Bilang kanan kiri, hatimu tenang, hatimu tenang berada, Yesus pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Pertolonganmu Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan tolong setiap kita kata bersama-sama. Pertolongan-Mu Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Yang percaya Bapak Ibu sekalian, angkat dua tangan tinggi, katakan Tuhan tolong pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu di saat aku kodong tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Saya mau tanya, kalau harga emas di Makassar berapa 1 gram ya?
Ini emas beneran loh, bukan Mas Joko. Katanya lagi mahal-mahalnya ya. Naik ya? Ada yang tahu kah? Nggak tahu ya? Ya nggak apa-apa, cuma tanya. Ya udah, tanya yang berikutnya. Harga emas itu berapa ya 1 gram sekarang? Yang 2 juta ya? Mahal ya? Itu biasanya ada keratnya gitu ya. Keratnya 24, 22, 18 agak merah-merah Ki. Ya, lembek-lembek Ki, kurang asli Ki baik campurannya. Ya, kalau 22 agak bagus, 23, 24 lebih murni gitu ya. Pernah ke orang Makassar dengar ada namanya emas murni, emas tulen? Pernah dengar? Paling 24 karat ya, atau LM logam mulia gitu ya. Tapi pernah dengar emas tulen, emas murni? Enggak pernah ya? Pernah bayangkan emas mengkilap kayak kaca? Belum juga ya? Tanya kanan kiri dulu, ada emas muka? Langsung cokoi. Kalau ada, berapa gram kan? Iya, karena di sini saya lihat banyak sekali yang ini cantik-cantik, ganteng-ganteng Ki. Kalau memuji Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi hati-hati Ki, jangan Ki angkat tangan, kasih begini-begini tangan tak. Mentah-mentah banyak emas tak. Minta main di Biasanya orang Makassar suka begitu. Orang Makassar, orang Bugis itu, kalau banyak sekali emasnya itu, beda deh. Di gereja dia bilang begini. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Dia kelong-kelong Ki, sambil giok-giok Ki mana. Jadi orang lihat kemuliaan, bukan kemuliaan Tuhan, kemuliaan silau men. Di sini nggak ada aja ya, nggak ada aja ya, nggak ada yang ngaku. Dia bilang aman aja pastor, karena cincinku bukannya emas palsu ji, sepuji. Orang banyak karena cari uang, cari harta, emas, mereka sikut sana, sikut sini. Tapi Bapak Ibu sekalian, hidupmu itu lebih berharga daripada emas apapun juga. Ada berkat, ada emas, puji Tuhan, dosa takabur, gak usah pemali, gak usah sombong, gak usah tak talekan. Ngerti siapa bilang tak talekan? Ini yang ngomong, saya ngomong di sini semua paham, tapi di media sosial ini bingung ini. Ini pastor ini hari ini ngomong apa? Bahasa roh kali? Enggak, ini bahasa Makassar. Ya, tidak punya, gak usah juga kita merasa minder. Kenapa? Karena sebetulnya yang namanya emas itu toh di surganya Bapak kita itu cuma cuma aspal. Jadi jangan sombong-sombong ya, karena cuma aspal di surganya Bapakku. Hidup mau cari apa sih? Uang ditinggal. Mas ngapain? Ada yang ilustrasi nih, ada orang ini mau mati sudah kan, diambil malaikat. Kamu ucok-ucoknya. Udah mau pergi, udah tinggalkan. Tunggu dulu, dia kumpul emas-emasnya, 1 karung dia bawa gitu ya. Ngapain kau bawa itu? Ini 1 karung emasku, mau bawa ke surga. Aduh, ngapain kau bawa ucok-ucok? Itu di surga jadi aspal, jadi kerikil aja. Aduh. Bilang kanan kiri, jangan sombong-sombong. Ya, orang Makassar enggak sombong-sombong, jadi baik-baik hati gitu. Amin. Amin. Ayo kita buat 1 ayat ya, baca 4 ayat. Wahyu 21, ayo sebelum nanti saya akan sharing singkat. Saya ajak sudah lihat firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 18-21. Ayo saya minta Bapak Ibu jemaat Tuhan bantu bacakan ayat-ayat ini. Baik, 1, 2, 3. Seperti kaca yang bening. Jadi di sorga nanti tempat kita tinggal itu terbuat dari emas yang murni. Dan dinding-dindingnya dari emas yang murni seperti kaca yang bening sekali. Luar biasa loh. Jadi saya undang kita semua hari ini, kesempatan ini. Pikirkan kita toh yang indah-indah tentang kematian tak nanti. Dede, takutku.
Coba sekarang kita konsep pembalikan. Pikirkan yang indah-indah tentang kematian. Karena namanya hidup toh pasti akan meninggal. Karena setiap orang dikurung oleh waktu, umur, dan usia. Mau sehat hari ini, suatu hari pasti akan meninggalkan dunia. Ya, Alkitab bilang berapa umurnya? 70 atau 80. Lebihnya 100. Ingat ibu-ibu kalau mau pergi gereja umur tua itu alisnya ditarik-tarik ya. 2 jam baru ke sebelah kiri, belum ke sebelah kanan lagi. Ingat gigi palsu semua kodong. Mau tahan berapa lama? Ya, encok-encok jalan pelan-pelan toh. Jadi ingat umur. Jadi mulai hari ini khusus Grahatia sampaikan, bayangkan yang indah-indah soal kematian. Karena mati itu pasti. Saya hari ini tidak ngomong yang membuat saudara sepertinya termotivasi tentang hidup ini. Tapi saya ngomong bagaimana indahnya hidup di balik kehidupan yang fana ini. Ada pujian bilang begini. Dibandingkan semua keindahan dunia, surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah dibandingkan semua keindahan dunia. Surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah. Bahkan yang ngomong ini kan, suatu hari entahlah Bapak Ibu atau saya duluan, Tuhan yang tahu. Tapi nanti jika Bapak masih hidup umur panjang, dengar Pastor Andi Simon, rest in peace, atau istilahnya rest in Christ. Gimana respon tak orang-orang jemaat ini atau Bapak Ibu yang ada dengar ini? Kalau suatu hari dengar, siapa? Bahasa Makassar, injo anwe, pendetaian, longgak-longgak kita nah. Itu yang kalau ngomong capilan. Nah, saya mau tanya, gimana respon Bapak Ibu sekalian? Bangga. Bagus sekali responnya. Hah? Senang? Puji Tuhan. Ada yang lain responnya gimana? Sedih ki? Nangis ki? Kodong, kasihannya. Tapi apapun respon saudara, saya beritahu satu rahasia ya. Jangan kau benar-benar percaya kalau saya sudah meninggal. Jangan benar percaya. Bahkan sekalipun ada yang datang melayat banyak jenazah saya. Saya bilang sama istriku, sama keluargaku, kalau Tuhan panggil kak, jangan diformalin saya deh. Biar cepat rusak. Diformalin lama sekali, pembusukan dalam peti. Saya ada pesan juga nanti, kalau saya meninggal mau pakai baju apa bagus ya. Pernah engkau pikirkan nanti waktu meninggal nanti pakai baju apa? Pikirkan mulai sekarang. Karena namanya kematian itu tidak tunggu tua. Ya, mulai pikirkan ya. Supaya kita tahu bahwa parkirkan kebahagiaan hidup kita bukan di dunia ini. Dunia sementara. Mau senang kok sementara. Mau susah kok sementara ji. Dunia ji. Bilang kanan kiri. Ini toh dunia ji. Bilang kanan kiri. Dunia ji. Dunia ji. Dunia ji ini. Ya, kalau suatu hari saudara dengar saya atau hamba Tuhan yang setia melihat Tuhan Yesus. Dikatakan Rip, ada fotonya, ada ayatnya gitu ya. Jangan kau percaya penuh, jangan kau percaya penuh. Kenapa? Karena sebetulnya saya atau hamba Tuhan atau orang percaya anak Tuhan Yesus, sebetulnya dia tidak benar-benar dia meninggal. Tapi sesungguhnya kebenarannya dia hanya pindah rumah dari rumah yang fana di dunia menuju rumah yang kekal di abadi, rumah Bapa di surga.
Haleluya. Dibandingkan semua keindahan dunia, dibandingkan semua yang pernah ku rasa, dibandingkan semua keindahan dunia, dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Seberapa yang maju saudara-saudara, saya rindu 1-2 menit tunjukkan, karena udah disiapin oleh teman-teman multimedia Pak Panca, video kesaksian bagaimana yang terjadi semalam di tanah Papua. Silakan kalau ada biar bisa disaksikan saudara di Makassar. Sampai hari ini Tuhan hadir dalam kebaktian, dalam altar suci, dalam doa-doa yang kita panjatkan. Dimanapun kota, dinaikkan doa-doa kudus, doa-doa suci, Tuhan melawat setiap suku, daerah, kota, dan bangsa. Kalau tanah Papua, kemarin kami ke tanah Batak dan kota-kota yang lain, kemarin ke kampungnya beliau, Kampung Dayak, ya, luar biasa. Dan hari ini kita ada di Makassar, saya percaya kita juga boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Saya sampaikan dulu disclaimer-nya ya, bahwa saya dan tim dan semua hamba Tuhan yang ada di kota ini, gereja ini, tidak bisa menyembuhkan sakit penyakit. Kami nggak punya kesaktian, nggak punya ilmu, nggak punya mantra-mantra, tidak ada sama sekali kodong, tidak ada kodong. Percaya, tak pakai mah, tidak ada kodong. Tenaji ilmuku, biasa-biasa, kasihan. Saya amat terima kasih banget bisa hadir malam hari ini melalui Oke, terima kasih. atas karunia Tuhan bisa menyapa Tapi masyarakat di Papua. melayani, sampaikan selalu bahwa saya tapi saya tidak hamba Tuhan. Kami kenal siapa itu Sang Penyembuh yang sejati. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya Tuhan, Engkaulah penolong dan penyembuh kami. Diberkatilah tempat ini dengan kasih dari Tuhan. Kasih surgawi mengalirlah saat ini di altar yang suci ini. Dan bagi setiap orang-orang yang merindukan akan kasih Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Aliran kesembuhan mengalirlah saat ini. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap orang-orang yang maju di altar yang suci ini. Bahkan setiap mereka yang dalam kelemahan tubuh, ketika kami hamba-hamba Tuhan tumpangkan tangan doa, kami percaya aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka semuanya. Tubuh, jiwa, roh mereka menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, disucikan, dikuduskan, diberkati dengan kesehatan dari yang suci. Kuduskan, ampuni semua dosa, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan dihancurkan oleh darah kuasa Tuhan Yesus. Sehingga mereka pulang sebagai perempuan laki-laki, bukan lagi orang yang sakit, tapi pulang sebagai mereka yang sudah diberkati, sembuh dan sehat. In Jesus name. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama nyanyikan dengan iman. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
percaya Tuhan setia, tetap percaya Yesus setia. Kamu Tuhan
ada lawatan sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap jiwa Engkau jamah, Engkau pulihkan, dan Engkau sembuhkan. Terima kasih Yesus. Oramaya shekiraralanamu. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan dengan imanmu, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Iya, Bapak Ibu, saya ambil mic sebentar. Saya sampaikan jam 6.00 saya tinggalkan tempat ini. Jadi saya akan turun kembali, saya selesaikan sedepat mungkin, tapi tolong tertib ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan